Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat dan rahmatnya. Di pagi ini kembali Allah berikan kita nikmat terbesarnya. Masih Allah limpahkan kepada kita nikmat terbesarnya, itu nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul tauhid. Nikmat kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita menghamba kepada makhluk, sekalipun nabi, malaikat, para wali. Kita hanya menghamba kepada Rabbul makhluk yang menciptakan para makhluk. Dan untuk hikmah beribadah kepada Allah, manusia diciptakan oleh Allah, dan itu adalah tugas para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka mendakwahkan, menyeru umatnya, sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jauhilah taghut-taghut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan sampai kita bertemu Allah. Wassalamualaikum. Dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Waalaikumsalam. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya. Semuanya pegang ya, ada ya. Baik, kalau bisa setiap kajian dibawa, baik ibu-ibu atau akang-akang dibawa biar lebih bisa mengikuti. Nah, kita masih di hadis yang kedua ya. Kita sudah memasuki rukun iman. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, yang Jibril pada saat itu menyerupai manusia dan bertanya tentang Islam. Rasulullah menjawab dengan apa? Ketika Rasulullah ditanya tentang Islam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan aku apa itu Islam. Apa yang Rasulullah jawab, Pak? Pak Didin. Nah, Pak Didin, ketika Rasulullah ditanya apa itu Islam, Rasulullah jawabnya dengan apa, Pak Didin? Masih ingat Pak Didin? Enggak. Tapi siapa yang bisa jawab? Nah, ya aba-abaga dengan rukun Islam yang 5. Rasulullah menjawab dengan rukun Islam yang 5. Apa itu Islam? Islam adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, apa itu iman? Rasulullah menjawab dengan rukun iman yang 6. Ya, iman itu adalah iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikatnya, kitabnya, Rasulnya, hari akhir.
iman terhadap takdir yang baik atau yang buruk. Nah, jadi ini dalil sebenarnya ya. Hadis ini adalah dalil dari pelajaran eh, SD atau TK. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah, ini dalilnya. Dan hendaknya kita membiasakan tentunya untuk eh, menjadikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW landasan dalam kita beragama semuanya. Baik itu bentuknya keimanan, akidah, keyakinan, baik itu bentuknya ibadah, ya, baik itu bentuknya akhlak atau atau muamalah, harus mana sandarannya, mana ayatnya, mana hadisnya. Ada dalilnya, oh berarti itu bagian dari Islam. Kalau tidak ada dalilnya, itu bukan bagian dari Islam. Dan Islam ini sudah sempurna, tidak ada yang luput, nggak ada yang kurang untuk urusan agama kita, semuanya sempurna. Ya, yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada ayat Al-Quran hadis Nabi untuk suatu akidah ataukah ibadah, maka itu bukan bagian dari Islam. Ya, baik. Nah, kita masuk ke rukun iman yang kelima. Iman, ya, kalau nggak salah kelima ya, atau betul ya kelima ya. Rukun iman yang kelima adalah al-imanu bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir. Iman terhadap hari akhir mencakup iman terhadap tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda hari kiamat besar. Apa itu maksudnya? Kalau ada tanda hari kiamat kecil, tanda hari kiamat besar, apa itu? Apa bedanya tanda hari kiamat kecil dengan tanda hari kiamat besar? Silakan Akang-akang. Ya, silakan. Tanda hari kiamat kecil itu apa? Definisinya aja dulu. Definisinya. Apa bedanya tanda hari kiamat kecil dengan tanda hari kiamat besar? Ya, silakan Kang. Mau jawab? Apa? Gempa. Zalazil. Betul. Itu tanda hari kiamat kecil ya. Apa maksudnya, apa bedanya tanda hari kiamat kecil tanda hari kiamat besar? Untuk terjadinya hari kiamat itu masih ada tempo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih jauh. Ya, sedangkan tanda hari kiamat besar, nah, munculnya tanda hari kiamat besar berarti tidak lama lagi akan terjadi hari kiamat itu. Nah, di antara tanda hari kiamat kecil ada tadi yang disampaikan, gempa, ya, tersebarnya apa lagi? Tersebarnya khomer, ya, kemudian zina, kebodohan, kaum muslimin tidak mengerti lagi agama mereka, ya, kemudian satu orang laki-laki menaungi 50 wanita. Maksudnya mereka 50 wanita ini dilindungi oleh satu laki-laki, ya, dilindungi oleh satu laki-laki. Saking sedikitnya jumlah laki-laki bandingannya dengan wanita itu di akhir zaman. Ya. Kalau tanda hari kiamat besar apa saja? Abu Ammar? Dajjal, apalagi? Dukhan. Binatang ada yang bisa berbicara mengingatkan manusia dari akan dahsyatnya azab Allah. Kemudian matahari terbit dari barat ke timur. Keluarnya Ya'juj Ma'juj, bukan turun Abu Ammar, keluar ya. Turunnya Nabi Isa, betul. Nah, ada 4 lagi. Betul, api keluar dari negeri Yaman, menggiring manusia. Betul, nah baru 3 nih, 3. Apa namanya? Gempa, kemudian disertai dengan amblas, hilang negara, bukan kampung. Kalau kampung mau banyak ya. Ya, di Indonesia aja udah banyak kampung-kampung yang hilang karena maksiat. Bisa dilihat di beberapa kisah yang terjadi di Indonesia. Ya, baik itu di Sumatera atau di Pulau Jawa, sedang mereka bermaksiat, puncak-puncak maksiatnya Allah pindahkan satu gunung ke kampung tersebut, nggak ada yang tersisa lagi. Ya, nah itu ada yang amblas, ada yang hilang lenyap,
ditelan oleh bumi satu kampung. Nah, ini negara ya di timur, di barat dan di Jazirah Arab. Hilang negara itu, gempa kemudian hilang. Ya, ini tanda hari kiamat besar. Ada 10. Baik. Kemudian di antara iman terhadap hari akhir adalah proses kematian. Ya, proses kematian itu ada sakaratul maut namanya. Ya, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Sakarat arti sakarah, sakar artinya tertutup akal. Kalau orang mabuk, apa bahasa Arabnya? Sakron. Ya, sakron, orang mabuk. Ya, jadi tertutup akalnya. Nah, orang yang akan meninggal sebelum dia dicabut nyawanya ada masa sakaroh, yaitu dia mabuk, dia nggak susah untuk berakal, nggak nggak bisa fokus akalnya. Kemudian barulah setelah itu ada hadroh namanya, berhadapan dia dengan kematian. Datang malakul maut tersebut di hadapan dia mencabut nyawanya. Ya. Dan ketika yang mencabut nyawa hanya satu malaikat, tetapi yang mengurusi yang kemudian dikafani roh tersebut dibawa ke Allah itu banyak malaikat. Ya. Malakul maut ketika mencabut ruh tabi'ahul basar. Ketika ruh keluar dari jasad, mata mengikutinya. Ya, jadi mata itu mengikuti ruh ketika keluar dari jasadnya, karena itu terbuka biasanya mata orang yang meninggal. Bukan tanda nggak baik, ya, tetapi memang seperti itu di antara para wali Allah Subhanahu wa taala juga di kalangan para sahabat, yaitu Abu Salamah. Ya, Abu Salamah mata beliau terbuka ketika meninggal, ditutup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ruh ketika keluar dari jasad tabi'ahul basar, ya diikuti oleh mata. Nah, ini dahsyatnya ya, ruh makhluk yang Allah ciptakan dengan teknologi secanggih apapun sekarang ini tidak bisa mereka mendeteksi, nggak bisa mereka melihat ruh yang ada dalam tubuh atau pas keluarnya, nggak bisa. Ya, nah, iman terhadap malakul maut. Nah, kemudian mengimani adanya alam barzakh. Barzakh itu artinya tertutup. Ya, atau alam kubur. Ada beberapa alam kita ini. Ada alam dunia, ada alam langit, ada alam kubur. Ada nanti, kalau alam akhirat belum ada nih, ada alam akhirat. Ada alam janin, ada alam ruh. Alam ruh awal kita dulu dikeluarkan dari tulang punggung ayah kita Adam alaihi salatu wassalam. Kita sudah dikeluarkan dulu, alam ruh namanya. Dan dibuat perjanjian oleh Allah di surat Al-A'raf, Allah sebutkan. Surat Yunus, surat Al-A'raf. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Rabb kalian? Qulna bala syahidna. Kita semua mengatakan iya ya Rabb. Kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Nah, kemudian dengan ketetapan Allah, ruh tersebut dikeluarkan satu persatu ke alam dunia ini. Nah, ada alam barzakh. Alam barzakh ada namanya fitnah kubur, ada namanya nikmat kubur, ada azab kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur. Nah, Abu Amir tahu fitnah kubur? Fitnah kubur ya. Nah, Masya Allah, jazakumullah khair. Fitnah kubur adalah pertanyaan dari dua malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kalau ditanyakan
3 pertanyaan ini kepada orang Kristen sekarang, bisa nggak mereka jawab? Di dunia ini, kalau ditanyakan kepada orang Kristen 3 pertanyaan ini, maksudnya 3 pertanyaan yang itu terkait dengan orang Islam ya. Siapa Robnya orang Islam? Apa agama mereka namanya? Kemudian siapa nabi mereka? Bisa nggak mereka jawab sekarang ini? Bisa. Dan kaum muslimin apalagi tentunya. Dengan ujung lidah di dunia ini mereka bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Apakah demikian ketika nanti di hari kiamat, di alam barzakh? Mudahkah manusia untuk menjawabnya? Tidak. Ya, yang membuat seseorang mudah untuk menjawab apa? Adalah imannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan ucapan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhiratnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum keluarga, sahabat, mayit pulang ya, masih ada di atas kuburan, malaikat Munkar dan Nakir sudah nanya. Ya, belum pergi lagi. Masih ada di tempat itu, masih ada tempat pemakaman. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salu li akhikum at-tatsbit fa innahu al-ana yus'al." Coba tanyakan. Salu ini apa namanya, kalau bahasa kalau diterjemahkan banyak ya, apa namanya, ya tanyakan gitu. Tapi maksudnya di sini adalah mintakanlah. Maksudnya berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala berikan tatsbit, kekokohan kepada saudara kalian ini. Sekarang dia sedang ditanya. Masih ada Rasulullah, masih ada di situ. Keluarganya masih ada di situ, sahabatnya masih ada di situ. Fa innahul ana yus'al. Dia sekarang sedang ditanya. Dan ketika ditanya didudukan. Ya, didudukan oleh 2 malaikat aswadadi azraqan. Hitam kebiru-biruan. Ya, hitam kebiru-biruan. Enggak tahu kayak gimana tuh bentuk wajahnya, yang jelas sangat menakutkan. Ya, yang jelas sangat menakutkan, membuat orang tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Yang bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat ini yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman. Ya, karena sebab imannya, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan imannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia nikmat kubur. Ya, dibuka pintu surga, ditemani dengan sosok baik rupa. Siapa engkau? Aku adalah amalanmu yang soleh. Ya, kemudian di perlapang kuburan yang sejauh mata memandang. Nah, ada juga yang disuruh ya tidur yang baik. Kemudian ada juga yang bisa berkunjung ke orang-orang kerabat yang juga soleh, yang juga mendapatkan nikmat kubur, yang sangat mereka cintai, bisa berkunjung satu sama lain. Ya, ke orang tuanya, ke sahabatnya, mungkin ada yang meninggal dari anaknya, ya bisa. Mana dalilnya? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha bahwasanya tidak lama lagi umur ayahmu ini akan meninggal, ayahmu ini wahai Fatimah. Rasulullah maksudnya menangis. Fatimah sejadi-jadinya. Kemudian dibisikkan lagi oleh Rasulullah SAW. Tetapi engkau adalah keluargaku yang paling cepat bertemu denganku nanti. Maksudnya yang paling cepat bertemu denganku berarti yang paling cepat meninggal. Dan ketika meninggal itu pasti bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Gitu kan? Nah, dengan hadis ini maka mereka yang meninggal itu bisa sesama mereka bisa saling bertemu, bisa saling berkunjung. Ini kalau sama-sama soleh. Kalau sama-sama diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga atau taman dari taman-taman surga kuburan itu. Alam barzakh. Ya, kalau kita buka ya segitu aja ruangannya. Tapi tapi Allah Subhanahu wa taala di alam tersebut itu diperlapang. Kalau dibuka tetap dia tertidur seperti itu.
ya nggak kelihatan dia didudukan. Nah inilah wajibnya kita untuk iman bil ghaib, ya iman terhadap perkara ghaib. Diuji keimanan seseorang. Karena nggak ada orang yang sudah mati itu hidup lagi, nggak ada. Dia akan menceritakan bagaimana alam kubur, nggak ada. Ya, kalau orang setelah mati hidup lagi, nanti dia akan masuk Islam orang semua. Ya, kalau surga dan neraka bisa terlihat, dilihatin sama Allah terus surga dan neraka. Kira-kira gimana? Masuk Islam orang semua. Ya, nah apabila tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, la adri. Aku tidak tahu. Aku dulu dengar orang-orang mengucapkan dia ini, aku nggak tahu. Maksudnya tanya siapa Rasulullah, siapa Nabi, siapa orang ini yang diutus kepada kalian. Padahal sholat di belakang Nabi. Orang ini, orang munafik. Dia nggak beriman kepada Islam, Nabi Muhammad SAW. Sekalipun bergaul kesehariannya dengan Nabi pada saat itu, dia tidak bisa menjawab karena tidak ada iman. Ya, hanya iman yang bisa, ya iman adalah sebab untuk seseorang bisa menjawab 3 pertanyaan di alam kubur. Ya, nah tidak bisa menjawab, maka liang dari liang-liang neraka dibuka, pintu neraka, ya hawa panas neraka itu sampai kepada dia, kemudian ditemani sosok yang buruk rupa, menyeramkan, dipersempit kuburannya sampai tulang rusuknya berselisih. Ya berselisih karena tulang rusuk kita kan seperti ini ya. Nanti kalau orang kafir itu di apa namanya? Dipersempit kuburannya. Nah, baik. Nah, ini alam barzakh namanya. Kemudian setelah itu ada hari kiamat. Hari kiamat terjadi setelah malaikat siapa yang meniup sur. Sur itu tanduk besar. Kalau dulu sebelum memulai perang kan pakai tiupan tanduk ya dulu. Nah ada tanduk yang sangat besar ditiup oleh malaikat siapa Kang Dimas? Israfil. Ya menurut ijma yang dinukilkan oleh banyak para ulama yang meniupnya adalah Israfil. Ya. Tetapi sebenarnya tidak ada dalil tegas, itu penting juga ya untuk kita catat. Maksudnya nggak ada dalil tegas jelas dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi bahwasanya yang meniup itu adalah Israfil. Yang datang dalam hadisnya adalah nafikhus sur seperti itu. Ketika ditiup sur, tanduk besar itu, matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Siapa yang dikecualikan oleh Allah? Ya, Jibril, Mikail, Malakul Maut, ya Israfil itu sendiri. Ya, Israfil itu sendiri. Nah, ini malaikat yang enggak mati. Kemudian Allah perintahkan Malakul Maut untuk mencabut nyawa mereka semua. Tersisa Malakul Maut. Malakul Maut dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mut anta, matilah engkau wahai Malakul Maut. Mati Malakul Maut. Ya, walam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak ada yang tersisa yang hidup, ya, yang hidup pada saat itu kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Ya, kemudian Allah hidupkan pertama kali siapa? Nafikhus sur, Israfil ini. Allah perintahkan dia untuk meniup sur yang kedua, tanduk yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Barulah berdiri mereka itu. Jadi prosesnya, ada prosesnya juga. Hujan deras. Hujan deras. Dari hujan tersebut, airnya mengenai tulang-tulang ekor manusia di bumi ini. Ya, yang sudah jadi tulang, ya, tulang ekor tersebut terkena air, tumbuh dia menjadi manusia lagi. Seperti tumbuhnya tunas dari bijinya. Itu kata Rasulullah SAW. Untuk memudahkan dipahami oleh orang-orang Arab Badui pada saat itu. Dan memang kuasa Allah, sangat mudah Allah menghidupkan. Ya, coba pernah lihat pohon yang udah kering dikira akan mati ternyata hidup lagi? Pernah lihat di sini? Ya, kalau pohon anggur itu, pohon anggur
datang musim dingin, itu kering kerontang. Nggak ada satupun daun yang nempel. Kemudian batangnya pun menghitam seperti terbakar. Ya, musim dingin mati semuanya, musim gugur ya mati semua. Musim dingin mati semua. Nanti turun hujan, musim semi mulai tumbuh lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan apa yang dilihat oleh manusia tuh. Allah mudah menciptakan tanah yang tandus, berbatu sebagian menjadi ladang rumput dengan Allah turunkan hujan. Ya, coba kan banyak kan kita lihat kadang video-video di Madinah ya enggak di padang-padang pasir seperti itu udah mulai banyak tumbuh tanaman. Nah, untuk menghidupkan manusia lagi setelah mereka mati lebih mudah bagi Allah daripada menghidupkan pohon yang sudah mati. Ya, dengan 3 cara. Ya, dengan 3 apa ya? Allah sebutkan untuk Allah menghidupkan lagi manusia setelah mereka mati, Allah kasih manusia dengan 3 akal logika sebenarnya, tapi bukan sekarang ya. Seperti siapa sih yang lebih bahasanya mana yang lebih berat? Awal menciptakan atau mengembalikan kembali? Awal menciptakan lebih berat dan tidak ada yang lebih berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, itu mudah bagi Allah, apalagi yang asalnya sudah ada dikembalikan lagi, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya ini hari kiamat itu benar akan ada gitu. Ya. Yang kedua adalah la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Allah menciptakan langit, bumi. Coba lihat ada nggak eh, apa namanya nih langit-langit ada nggak semennya atau apa atau ikatannya tiang kemudian saling mengikat nggak mereka nggak ada lempengan-lempengan kayak gitu nggak ada. Coba lihat langit, makhluk terbesar Allah yang kita lihat sekarang ini. Yang terbesar secara mutlak apa, Bang Felis? Arsy, singgasananya. Sekarang makhluk terbesar Allah yang bisa kita lihat adalah langit, matahari bergantung, ya, bulan, berapa banyak bintang, ya, semua itu berada di langit. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar daripada hanya menciptakan manusia. Allah mampu untuk menciptakan langit dan bumi seperti itu dahsyatnya, apalagi mengembalikan manusia lagi dari tidak ada menjadi ada. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang ketiga dengan tanah yang kering, pohon yang mati, Allah kemudian hidupkan lagi. Nah, seperti itulah akan adanya hari kiamat. Ya, baik. Itu nanti di salah satu usul nanti itu. Kemudian ya, manusia berada di kegelapan. Manusia bangkit dari kubur mereka, kemudian nggak tahu kemana mereka pergi. Ya, ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang tersebar. Belalang nggak satu tujuh nih, kemana kanan kiri depan belakang, mereka nggak tahu arah. Seperti itu manusia pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang suara. Ada suara menggiring mereka ke suatu tempat, disitulah padang mahsyar. Ada yang mengatakan padang mahsyar itu, jadi ada 2 pendapat. Padang mahsyar itu adalah bumi yang Allah ganti dengan bumi baru, atau yang kedua masih bumi ini juga, tetapi Allah ubah, ya, Allah ganti. Gunung-gunung dicongkel, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya tentang gunung, faqul yansifuha rabbi nasfa. Nanti Allah congkel semua itu. Fayadharuha qa'an safsafa. Allah jadikan tanah datar. La tara fiha 'iwaja wala amta. Kau tidak melihat ada yang turun, ada yang mendaki, ya. La tara fiha 'iwaja wala amta. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah. Di hari itu manusia, jin, semuanya mereka mengikuti satu suara, satu panggilan. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Pada saat itu manusia ini yang nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada.
Nggak ada yang teriak-teriak lagi, kan sebagian manusia kan ada yang kurang-kurang akal ya. Mereka yang nantang-nantang, mereka yang teriak-teriak, mereka yang berlebihan dalam berucap, ya. Teriak-teriak aja orang tuh, ini nggak ada. Hamzah, la tasma'u illa hamzah. Tidak kau dengar kecuali hanya desis. Hamzah, gerak suara kaki jalan di tengah padang pasir dan hanya tangisan saja. Hanya tangisan. Isak-isak tangis. Nah, ketika berkumpul di padang mahsyar, berapa lama Abu Ammar di padang mahsyar? 50.000 tahun. Allah dekatkan matahari di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Ya, nah di sini fisik manusia di akhirat itu berbeda dengan fisik manusia di dunia ini. Kita 150 juta kilometer nih katanya ya. Kata NASA, 150 juta kilometer jarak kita dengan matahari sekarang ini. Itu saja udah seperti terpanggang kalau kita berada di daerah-daerah panas, ada yang 47, ada yang 50 derajat. Ya, jangankan mau coba pergi ke pesisir lah ya, pesisir daerah mana? Daerah Cirebon atau Indramayu kayak gitu kan. Itu orang Bandung ke sana. Orang Bandung ke sana cepol, ngesang, haredang, udah nggak nyaman. Dia untuk diam aja nggak nyaman di sana. Ya, nah ini sejarak 1 mil matahari didekatkan di atas kepala manusia. Dan memang betul-betul ada yang memang terus diazab, ada yang terus diazab, ada yang Allah kasih teduh. Ya, di antara yang Allah kasih teduh adalah dia yang sering bersedekah. Dengan sedekahnya itu, ya Allah teduhi dia dari sengatan matahari. Kata Rasulullah SAW, al-mar' tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Jadi banyak-banyak bersedekah. Setiap hari kalau bisa kita sedekah. Ya, sampai para ulama tidak melewatkan hari kecuali mereka bersedekah. Walaupun dengan 1 butir bawang. Mereka duka itu. Walaupun hanya dengan 1 butir bawang. 1 keping biskuit. Yang penting harus bersedekah. 1 butir kurma. 1/2 butir kurma. Ya, nah banyak, ada beberapa yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak kepanasan. Tapi orang-orang kafir udah mereka betul-betul diazab di padang mahsyar selama 50.000 tahun itu diazab. Ya, jangankan orang kafir yang enggak mengeluarkan zakat saja itu setrika terus tuh selama 50.000 tahun itu. Ya, yauma tukwa 'alaiha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, hari di mana disetrika bagian depan tubuh mereka, bagian belakangnya, kedua sisi tubuh mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kalian simpan itu. Fadzuqu ma kuntum taknizun, ya fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah apa yang kalian simpan-simpan itu selama 50.000 tahun. Nah, kemudian di sana setelah itu ada syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang memberi syafaat, yang diberi syafaat hanya yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah, jadi nggak ada yang ngacung-ngacung saya minta syafaat, ustadz, yo ustadz di dunia ustadz, saya ulama ajengan ya, jamaah saya sekian banyaknya, astagfirullah, nggak ada. Nabi Nuh bukan merasa, Nabi Adam, ayah manusia seluruhnya nih, ya, tidak merasa beliau orangnya. Nabi Nuh, tolong mintakan syafaat. Bukan aku orangnya. Aku harusnya yang dikasih syafaat. Bukan aku yang minta syafaat. Pergi kalian kepada selainku. Pergi ke Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, tolong mintalah syafaat. Bukan aku orangnya. Nabi, mual kapilem ustadz mah, ulama, orang-orang soleh yang lainnya, nggak akan pernah merasa dia untuk diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa. Akhirnya Nabi Muhammad pun beliau sebelum diizinkan, beliau sujud memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya pujian. Ya, barulah Allah izinkan. Baru setelah Allah izinkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa sal tu'ta washfa' tusyaffa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu.
mintalah kau akan diberi. Mintalah syafaat, kau akan diberi syafaat. Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, tegakkan keadilan, tegakkan persidangan, pengadilan untuk umatku. Barulah umat Nabi Muhammad yang pertama kali disidang. Alhamdulillah ya, pertama kali. Ya, kalau umat-umat yang lain itu masih nunggu di belakang. Mereka sudahlah umat yang pertama, tetapi terakhir di sidangnya. Kita ini umat terakhir, tetapi yang pertama kali disidang, ya, yang pertama kali dihisab, yang orang Islamnya masuk surga pertama kali, ya, adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Waja'a rabbuka wal malaku, wal malaku soffan soffa. Datang Allah dengan para malaikat bersof-sof memulai pengadilan. Ya, dibagikan dulu lembaran amal berterbangan kayak burung-burung berterbangan seperti itu mencari pelakunya. Ya, tangan nggak bisa bergerak sendiri, nggak bisa kita gerakan. Nanti bergerak sendiri tangan, pakai tangan kanan. Ya, faman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberi lembaran amalnya itu dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Siapa yang mengambil lembaran tersebut dengan tangan kiri dan di belakang punggungnya, maka dia akan meraung, merintih, meratap, menangis, menjerit, ya, karena dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Itu sudah pasti. Ya. Nah, kemudian hisab. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua manusia akan datang kepada Allah sendirian. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah antara kalian dengan Allah. La yara illa ma qad qaddam. Dia tidak melihat kecuali apa yang sudah dia amalkan ketika di dunia. Ya, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, kata Rasulullah. Jauhkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Akan dihisab. Semuanya akan dia lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Ya, sekecil apapun kebaikan dia lakukan di dunia akan dia lihat nanti. Sekecil apapun keburukan yang dia lakukan di dunia akan juga dia lihat. Ya, kemudian mulai hisab. Ada yang nggak dihisab nih. Berapa banyak? 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi dari 1.000 ini membawa 70.000 lagi. Ya, mereka yang tidak pernah minta ruqyah. Jangan minta ruqyah ya. Orang dia sakit, dia tahu sakit, ruqyah mandiri aja. Kalau memang dia pastikan sakit, dia ruqyah mandiri saja. Jangan minta tolong cariin ajengan ya untuk ngeruqyah saya, jangan. Dia tidak berkesempatan, bukan artinya haram, bukan. Makruh. Dengan itu dia tidak berkesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia yang tidak berprasangka sial, toke, wah ya hoki ya, wah ini sial nih, nggak usah. Pas baru lihat mau beli rumah, buka pintu jatuh cicak, wah ini nggak benar nih, ya. Oh, kita dapatnya nomor 14, nomor 24, nomor 54. Ya, wah ini nomor gak beres nih. Ya. Dia percaya seperti itu. Nikah, cari tanggal bagus, tanggal biar langgeng. Ya. Kemudian nomor sial tuh nomor berapa? Nomor 11 atau nomor 13? 13 4 ya. Percaya aja. Tiaroh namanya. Ya, kalau ada lihat burung ini, oh berarti bakal ada musibah nih. Kalau lihat ini bakal ada. Nah, itu percaya seperti itu, dia nggak akan berkesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian pengobatan dengan cara kai. Ya, besi yang dipanaskan. Kemudian yang kepada Allah mereka bertawakal. Ini 4 syarat. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang dihisab oleh Allah, hisab itu diperhitungkan. Ya, di audit. Ada yang dipermudah hisabnya. Bagaimana itu? Allah lewat-lewat aja. Lembaran dilewat-lewat.
engkau lakukan dosa ini dan ini di hari ini dan ini. Iya ya Rob. Engkau lakukan dosa ini dan ini di hari ini dan ini. Iya ya Rob. Nggak ada yang bilang, oh saya lupa ya Allah, udah 50.000 tahun saya tidur di kuburan. Nggak ada. Semuanya ingat, diperlihatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah. Kemudian Allah menutup. Allah menutup lembaran amal tersebut. Ya Allah, aku telah melakukan banyak lagi dosa-dosa besar yang tidak engkau sebutkan. Yang kau sebutkan ini cuma dosa-dosa kecil aja, dosa-dosa ringan itu. Ya, yang dosa besarnya nggak aku sebutkan. Allah tutup lembaran, ya, lembaran amalnya Allah tutup. Karena amal dia juga di dunia. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya muslim, Allah akan tutup aibnya nanti di hari kiamat. Ya, siapa yang menolong kesusahan saudaranya muslim di dunia, maka Allah akan lapangkan prahara-prahara kesulitan-kesulitan hari kiamat. Ya, nah, ini yang hisapnya mudah. Ada yang hisapnya normal. Ya, engkau lakukan ini di hari ini dan ini, iya ya Rob. Engkau lakukan ini dan ini hari ini dan ini, iya ya Rob. Sampai muslim ini tertunduk. Udah pasti dia masuk neraka. Ya. Tapi Allah berbicara dengan muslim ini itu pakai sitar, pakai apa? Hijab. Ya, pakai sitar. Hijab. Jadi nggak dilihat, nggak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba ini. Hamba ini kayak gini, enggak. Ya. Kama sartartu laka fid dunya ghafartu laka al-yawm, kata Allah. Sebagaimana aku telah tutup dosamu di dunia, aku ampuni dosamu hari ini. Langsung dia masuk surga. Ya. Nah, ada yang dinikosh. Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau melakukan dosa ini? Bukankah nikmat yang aku berikan kepadamu? Kenapa engkau lakukan dengan nikmatku dosa maksiat ini dan itu? Mana? Nah, yang udah seperti ini, halak, dah binasa sudah, hancur. Karena itu doa kita pas sujud, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Baru setelah itu mizan, timbangan amal. Ya, setelah dihisab ada timbangan amal. Mana lembaran-lembaran amal tadi, timbang lagi. Ini untuk memastikan. Ya biar nanti nggak ada lagi alasan bagi manusia. Nih, dosa-dosa yang kau lakukan. Apakah para malaikat pencatatku mereka menzalimimu? Ya. Engkau lakukan maksiat satu, dia tulis dua. Engkau melakukan maksiat dosa kecil, dia tulis dosa besar. Nggak ada ya Allah. Ya. Sempurna semuanya. Allah katakan, ya, ma hadzal kitab, ma di hadzal kitab, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Ini semua orang, kitab apa ini? Semua yang kecil dan besar semuanya tertulis, bahkan yang dipikirkan di akal manusia tertulis. Kitab apa ini? Mereka bilang gitu. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Sebelum ditimbang itu dikalungkan dulu. Ya. Dikalungkan dulu, kemudian kata Allah, coba baca kitabmu sendiri. Ya. Nah, kemudian ditimbanglah lembaran amal, ada yang ditimbang itu amalnya, ada yang ditimbang itu orangnya, mana yang lebih berat? Ya. Wah, berat. Hampir sama nih. Hampir sama beratnya. Udah sama nih. Kalau sama beratnya antara amal soleh sama amal baik, apa nih? Coba Bang Felis. Bagaimana kalau seandainya sama? Bagaimana pengadilan Allah? Enggak. Mereka menjadi namanya Ashabul A'raf. Nanti baca surat Al-A'raf ya. Nanti baca surat Al-A'raf. Nah, mereka menjadi Ashabul A'raf. Ya. Mereka nanti masuk surga juga. Allah masukkan mereka ke dalam surga juga. Cuman mereka melihat neraka, melihat penghuni neraka, melihat penghuni surga di antara tengah-tengah seperti itu. Ya, mereka ini Ashabul A'raf. Ya, betul. Ada satu butir debu masuk ke lembaran buruknya. Berat. Timbangan buruknya lebih berat. Apa misalnya nih? Ya, kata Rasulullah SAW, yang paling memberatkan timbangan apa?
tidak ada yang paling memberatkan timbangan, tidak ada yang lebih memberatkan timbangan daripada akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu dia yang paling memberatkan timbangan amal seseorang. Ya kenapa? Soalnya kalau sholat paling berapa jam kita satu hari satu malam yang murni ibadah ya. Selebihnya apa? Kita kan berinteraksi nih. Ya sekian jam kita tuh lamanya berinteraksi. Ya, berinteraksi dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan orang masjid, dengan orang luar. Nah, bagaimana kita ini berakhlak mulia nih kita. Apa akhlak mulia? Kita nggak ganggu orang. Kita kasih kebaikan. Kita senyum sama orang. Ini akhlak mulia 3 nih. Semua yang datang dari Nabi tentang akhlak mulia, tentang bagaimana berakhlak mulia, ini itu banyak beratus hadis, kembalinya ketiga. Jangan ganggu orang, kasih kebaikan, senyum. Ini akhlak yang mulia. Ya, kita lakukan 3 hal ini, itu yang paling memberatkan timbangan amal kita. Dan yang paling untuk yang harus kita berikan akhlak mulia kita adalah kepada anak istri kita. Rasulullah yang mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Kenapa? Seorang kalau di luar bisa berdrama, sandiwara, aktor, ya. Dia berapa menit, berapa jam bisa di hadapan kawannya. Tapi yang paling tahu kejelekan seseorang itu siapa? Anak istrinya. Ya. Nah, kalau bagi anak istrinya, dia itu baik. Dia akhlak yang mulia nih. Dia punya akhlak yang mulia nih. Dia ini dirindukan oleh anak istrinya. Dia ini selalu ditunggu dan mereka ini senang dengan keberadaannya. Ya, kalau misalnya mereka nggak suka dengan keberadaan laki-laki ini, ya, dia nggak suka, nggak ditunggu, nggak diharapkan untuk datang, nggak senang kalau ada di rumah. Nah, ini akhlaknya nggak bagus nih. Ya, tapi kata Rasulullah SAW, inna syarran nasi manzilatan indallah, inna syarran nasi manzilatan indallah. Nah, inna syarran nasi manzilatan indallah yaumil qiyamah man wada'ahun nas ittiqa afuhsyihi. Sesungguhnya manusia yang paling buruk tingkatannya di sisi Allah di hari kiamat adalah yang ditinggalkan oleh manusia karena buruk lisannya, ya. Karena buruk lisannya. Jadi ada dalam hadis lain seperti itu juga. Kata Rasulullah SAW, yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat dan yang paling aku cintai dari kalian adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Dan yang paling jauh tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat dan yang paling buruk dia ini adalah yang fuhsh badi, orang yang kata-katanya kasar, kotor, jorok, saru, ya, yang ngomongnya kadang nggak kasar tapi jorang terus. Itu juga nggak, itu ini nih yang paling jauh nih. Nah, jadi akhlak yang buruk itu banyak kan. Harusnya kayak gini Rasulullah bilangnya. Orang yang paling dekat tempat duduknya denganku adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan yang paling jauh denganku tempat duduknya adalah yang paling buruk akhlaknya di antara kalian. Harusnya kan kayak gitu Rasulullah bilangnya. Tapi dari sekian banyak akhlak buruk, pemarah, gak penyabar, kemudian dia pelit, macam-macam akhlak buruk itu banyak. Tapi yang terburuknya Rasulullah pilih di sini adalah orang yang punya kata-kata fuhsh dan badhi, yaitu apa? Yang kasar, ya, kancing coplok, ya, kadang diplesetin dikit. Orang ngeliat ini kayak keren ngomong rujit gitu. Ya, kayaknya keren gitu ngomong ditambah-tambahin dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor, apalagi kata-kata jorok, jorang seperti itu. Fuhsh al-badi. Laisal mu'min bit-ta'an wala bil-la'an wala bifahish wala al-badi, kata Rasulullah SAW. Seorang mukmin itu bukan pencela, bukan pelaknat, bukan pengucap kata-kata kasar, bukan pengucap kata-kata jorok, jorang. Rasulullah nafikan iman dari dia. Dia masih muslim, jangan aku mukmin. Orang yang ngomong-ngomong kasar, kotor kayak gitu, ya ngomong-ngomong kayak gitulah. Kadang pleset-plesetin sedikit gitu ya. Ngomong-ngomong kasar binatang yang disebutnya. Ya, baik.
Nah, ditimbang. Apa kata Allah? Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amalnya, beruntung surga untuk dia. Wa man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangannya, sedikit timbangan amalnya sedikit lebih ringan daripada timbangan dosanya nih. Faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka yang merugi di akhirat, kekal abadi di neraka. Naudzubillah. Nah, setelah itu barulah ada minum dari telaga. Minum dari telaga Nabi SAW. Ya, sebagian memang untuk urutan seperti ini khilaf ya. Siapa yang minum dari telaga tersebut, dia tidak akan merasakan haus selamanya. Bagaimana air dari telaga Nabi bentuknya? Lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih dingin dari salju. Ya. Jumlah cangkirnya sejumlah bintang-bintang di langit. Nah, itu diminum oleh umat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu barulah mereka melewati sirat. Sirat madhadatun mazallah, miring dan licin. Miring dan licin. Siapa yang tidak menjalani di dunia ini siratal mustaqim, dia di atas Islam yang lurus dari Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan selamat melewati sirat nanti di akhirat. Siapa yang dia berpegang teguh di atas siratal mustaqim di dunia ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk menuju jalanmu yang lurus. Beragama, berislam dengan Islamnya Nabi Muhammad, ya Allah. Bukan Islamnya orang Kristen, bukan Islamnya orang Yahudi, yang udah tercampur dengan Buddha dan Hindu, ada perayaan ini dan itu. Ya, nggak, Islamnya datang dari Nabi Muhammad SAW, nggak ada ritual-ritual aneh-aneh udah. Ya, wah kita kan tadi berdosa ya bareng-bareng, ya banyak ngegibahin, sekarang sholat zuhurnya genap rakaat tuh ya misalnya. Nah ini udah menyimpang ini, ya kan? Dia merasa itu baik. Kalau kalau kita tambahkan lagi untuk Allah 2 rakaat, ya mudah-mudahan tambah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut pikiran dia. Jadi yang namanya perkara aneh dalam agama itu nggak akan berhenti sampai hari kiamat. Nah, kalau kita nggak belajar ilmu agama, kita nggak akan bisa belajar, dan kita nggak akan bisa beribadah, berislam seperti ibadah dan Islamnya Nabi Muhammad SAW. Yang Allah perintahkan kepada kita adalah berislam dengan Islamnya Nabi Muhammad SAW. Coba, ada nggak orang Islam yang bom bunuh diri? Ada kan? Mereka ngaku kafir atau Muslim? Mereka bunuhnya orang Islam atau orang kafir? Bagi mereka mah kafir ya. Bagi kita orang Islam tuh, bunuhnya di dalam masjid. Bom bunuh dirinya dalam masjid, ya. Ini yang namanya bid'ah tuh ini, ya. Pemikiran yang menyimpang, ya. Kemudian ada juga yang sholawat sampai jingkrak-jingkrak, pakai musik, musik apa? Musik yang keras kayak gitu, campur baur laki-laki perempuan. Rasulullah seperti itu ngajarin zikirnya, sholawatannya. Kalau kayak gitu, misalnya seperti itu Rasulullah sholawatannya, zikirnya, kira-kira orang Quraisy gimana? Suka kan? Ya maksudnya suka, wah iya mah ade euy. Ya. Bahkan dikasih sumbangan itu sama Abu Lahab dengan Abu Jahal itu. Ya, nggak ada seperti itu. Zikir datang dari Nabi SAW, campur baur laki-laki perempuan. Ya, nah jadi itu tadi syirat. Ya. Ada yang bisa berhasil bersih tubuhnya, kan ada pengait-pengait, ada duri-duri di syirat itu. Sudahlah miring, gelap, seorang mukmin bercahaya bagian tubuhnya ke depan sama sebelah kanannya. Karena sholat mereka di dunia. Wassolatu nurun. Dan sholat itu adalah cahaya. Kemudian wajah, tangan, kaki seorang muslim karena wudhunya bercahaya. Dia bisa
napak bener nih di sirat itu. Mana kaki yang dia tapak? Ya. Orang munafik dia ngasih harapan, kadang Islam, kadang hujat Islam, zahirnya kadang-kadang dia membela Islam, membenci lagi Islam. Allah kasih di jempol kakinya seperti lilin. Redup kadang mati, kadang hidup lagi. Redup mati. Unzuruna naqtabis min nurikum. Sampai orang munafik ini bilang ke mukmin, "Wahai mukmin, tunggu aku. Aku mau ambil cahaya kalian." Masuk neraka mereka. Hitam api neraka itu. Jadi warna api yang paling panas adalah warna hitam. Ya, belum pernah lihat, mungkin ada nggak ya? Bisa nggak ya dibuat oleh manusia berapa derajat gitu ya? Lahar itu kali kan? Wallahu a'lam. Nah, ada yang bisa melewati sirat tersebut seperti kedipan mata, seperti kilat, burung terbang, angin, kuda pacu, orang berlari, orang berjalan, ada yang ngesot, ada yang merangkak, ada yang jatuh terjungkal. Ya. Nah, apa yang membuat mereka bisa melewati sirat? Kadang bersih, nggak ada sedikit pun sayatan di tubuhnya, luka-luka nggak kena pengait, amal soleh mereka ketika di dunia. Ada yang amalannya kadang jatuh, kadang naik, jatuh, naik, jatuh, naik. Akhirnya patah-patah, hancur-hancur tubuh mereka, kaki mereka patah-patah. Tidak bisa bergerak kecuali hanya ngesot. Bukan ngesot, yashabuhu sahban. Kalau ngesot mah sambil duduk ya. Ini mah enggak. Yashabu sahban, bukan merangkak. Jadi ini udah nggak bisa bergerak, kaki udah nggak bisa bergerak. Dia hanya menarik badannya dengan tangan dia saja. Yashabuhu sahban. Ya, ini semua udah habis. Ya, tapi berhasil. Tapi berhasil melewati sirat. Ada yang langsung masuk ke dalam neraka. Kalau orang kafir nggak ada yang melewati sirat. Semuanya sudah dialungkan. Semuanya nggak sih, sudah dilemparkan ke neraka. Kalla la yunbadhanna fil hutama. Sekali-kali tidak, mereka itu akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Ya. Kemudian penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Ada orang Islam yang masuk neraka. Ya, mereka dibakar, diazab, disiksa sesuai dengan dosa maksiat yang mereka lakukan. Ada yang Allah kehendaki mau masuk neraka nggak jadi masuk surga, dapat syafaat. Ada yang baru sebentar udah masuk surga lagi. Ya, ada yang nggak jadi sama sekali masuk neraka, masuk surga karena syafaat. Ada yang direndam dulu. Ya, mereka yang biasanya bunuh diri, ya orang-orang yang bunuh diri yang seperti ini lama nih di nerakanya nih, atau yang bunuh orang, ya dosa-dosa besar, durhaka pada orang tua, cuma ya itu dosa-dosa besar. Kalau Allah tidak kehendaki mereka ini untuk diampuni, mereka lama di nerakanya. Rasulullah SAW mengatakan, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa yang membunuh dirinya dengan besi, apapun itu, maka besinya tersebut nanti ada di tangannya dan dia akan tusuk-tusukan ke perutnya, kekal abadi di neraka. Maksudnya lama dia di dalam neraka. Ya, jadi jangan berpikir orang yang sebagian nih. Ini kita nanti iman terhadap takdir setelah ini ya. Jadi maksudnya apa? Sebagian orang karena dia tidak punya ilmu tentang agama, ya, dia lemah. Ada sedikit masalah dengan istrinya minum baygon. Ya, istrinya selingkuh, dianya gantung diri. Bodoh tuh. Ya mana kawin lagi lah. Ngapain juga istri kayak gitu ya enggak? Melihara yang kayak gitu. Mendingan kawin lagi. Ya, cuman kayak gitu orang enggak percaya takdir. Dia bunuh diri, seakan-akan kalau bunuh diri itu orang yang istrinya malah seneng malah salah sedih. Ya seneng lah itu istrinya. Suaminya mati. Ya. Nah, jangan berpikir seseorang ketika dia mati itu lebih ringan keadaannya ketika dia lebih dari masa hidup. Kematian itu lebih berat daripada apa? Di masa hidup. 1 menit hidup kita itu yang diangan-angankan oleh para penghuni kubur. 1 menit hidup kita ini. Itu yang dimimpi-mimpikan para konglomerat, para raja, mereka ingin membayar
bertonton emas yang mereka miliki untuk minta umur kita semenit aja di dunia ini. Di dunia ini. 1 menit, nggak usah panjang, nggak usah lama-lama, nggak usah sejam, 1 menit aja. Balik lagi ke dunia, ini uang, ini saya berarti bisa hidup lagi aja 1 menit, nggak apa-apa. Ya, tuh berharga hidup kita ya. 1 detik itu berharga. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, yang itu bisa membantu kita untuk melewati sirat. Nah, setelah orang paling terakhir masuk surga, ya, dia udah masuk surga. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kematian berbentuk domba. Ya. Wahai penghuni neraka, kalian tahu ini apa? Ya Rabb, kami tahu itu adalah al-maut. Kemudian wahai penghuni surga, kalian tahu ini? Ya kami tahu itu ya Allah, itu adalah al-maut. Kemudian disembelih domba tersebut antara surga dan neraka. Kemudian kata Allah, ya ahlan nar khuludun fala maut, wa ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, wahai penghuni neraka, kekal abadilah kalian setelah ini. Tidak ada lagi kematian setelah ini untuk kalian. Ya, nggak ada lagi maut setelah itu. Ya, nah ini akhir dari al-imanu bil yaumil akhir. Kita masuk al-imanu bil qadar. Iman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Iman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Baik buruknya takdir, apa sih takdir itu? Takdir itu adalah ketetapan yang sudah Allah tulis kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, maju ke depan, kasihan teman-teman yang di belakang di luar malah. Maju sedikit. Ya, masuk aja Kang, yang di luar. Ya. Oke. Takdir itu adalah ketetapan yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, itu takdir. Nah, takdir ada yang baik dan yang buruk. Baik buruknya takdir dilihat dari sisi makhluk. Sakit baik atau buruk menurut kita? Sakit menurut kita buruk lah. Ya menurut kita di dunia ini buruk kan, maksudnya sakit, namanya juga sakit, masa sakit ketawa kan, sakit nangis biasanya kan, ya berarti buruk lah di dunia ini. Ya mungkin banyak ya yang dilihat oleh mata manusia sesuatu itu buruk di dunia ini. Ya sakit, mungkin kekurangan fisik, kekurangan harta, ya. Nah ini semua adalah buruk di dunia ini. Tetapi baik buruknya sesuatu itu dilihat dari sisi makhluk, sedangkan semuanya adalah baik dilihat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakitnya seorang hamba ada hikmah yang Allah inginkan kepada hamba tersebut. Apa itu? Allah ingin gugurkan dosa-dosanya. Allah ingin tinggikan derajatnya. Kalau dia beramal soleh nggak bisa. Sholatnya paling mentok segitu tuh. Ya, nggak bisa dia bangun jam 1 malam sholat tahajud sampai subuh. Bisa nggak? Kayak susah kan? Kadang mungkin setahun sekali pas Ramadan. Itu kan mau ngiringan deh. Ya, ada tarawehan kan? Kadang tarawehan 10 malam terakhir. Ya, ini enggak. Nah, Allah kasih dia sakit, Allah kasih musibah ini dan itu. Allah sayang sama dia kalau dia selalu husnudzon sama Allah. Dia ridho dengan keputusan Allah. Ya, dia ridho dengan keputusan Allah. Dia husnudzon sama Allah. Dia nggak berkeluh kesah, dia nggak marah dengan ketetapan takdir itu. Ada mungkin sakit hati kita, Allah, tapi dia sabar. Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya di surga. Iman terhadap takdir harus melalui 4 tahap. Yang pertama, mengimani Allah mengilmui apa yang akan terjadi. Yang kedua, Allah tulis di Lauhul Mahfuz.
Yang ketiga, Allah kehendaki untuk terjadinya. Yang keempat, Allah ciptakan kejadian itu. Ya. Nah, ini empat nih ya. Wajib iman terhadap empat hal ini. Ya. Jadi nggak ada istilah manusia yang menciptakan takdir mereka sendiri, nggak ada. Allah yang telah menetapkan takdir manusia. Yang pertama, Allah sudah mengilmuinya. Kemudian Allah tuliskan itu di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah kehendaki sebelum terjadinya, Allah kehendaki terjadinya. Kemudian Allah ciptakan itu terjadi. Ya. Nah, adanya kita di masjid ini sudah ilmui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan kolam, Lauhul Mahfuz, langit-langit dan bumi belum. Sebelum itu ada, Allah sudah mengilmuinya. Kemudian Allah tuliskan ya di Lauhul Mahfuz 50.000 sebelum Allah ciptakan langit-langit dan bumi, kita akan berkumpul di sini seperti ini keadaannya. Ya, anak naikkan tangan anak sekarang, turunkan, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Semua detail. Ada satu rambut kita rontok, ya. Kemudian gerak mata kita, jantung kita, semua itu Allah tulis secara rapi. Ya. Kemudian Allah kehendaki. Jadi nggak mungkin ada yang terjadi tanpa kehendak Allah. Jadi semua itu insya Allah. Apabila itu diizinkan apabila itu dikehendaki oleh Allah, apabila itu diizinkan oleh Allah. Kalau nggak Allah izinkan, kalau tidak Allah kehendaki, nggak akan mungkin itu terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Walaupun kita berencana, kita sudah berencana matang, tinggal eksekusi ini, tinggal berangkat lagi. Udah mobil udah siap, semua bensin udah penuh, bekal di perjalanan sudah siap, ya, jalan tutup. Atau gempa misalnya, atau ini dan itu, atau punya perencanaan lain. Ya, nah, andaikan kita menghendaki untuk terjadi sesuatu dan Allah tidak menghendaki, akan terjadi nggak? Tidak akan terjadi. Andaikan Allah menghendaki untuk terjadi sesuatu, kita tidak menghendaki, terjadi nggak? Bakal terjadi. Dan yang terjadi, itulah yang terbaik untuk kita Muslim. Walaupun menurut kita ini menyakitkan, perih, tetapi itu yang terbaik untuk kita. Nah, kemudian setelah itu Allah ciptakan yang terjadi. Ini semua iman terhadap takdir adalah empat hal ini. Jaffatis suhuf, rufi'atil aqlam, wa jaffatis suhuf. Sudah diangkat pena penulisan takdir itu. Dan sudah kering tinta di lembaran Lauhul Mahfuz. Maksudnya tidak akan berubah lagi ketetapan takdir. Nggak ada yang akan berubah takdir itu. Semua sudah Allah tuliskan. Sampai ada istilah la yanfa'ul hadar ma'al qadar. Tidak bermanfaat kehati-hatian kalau sudah takdir tertulis. Ya, sampai nenek-nenek kita aja yang mungkin nggak terlalu dalam ilmu agamanya, tapi luar biasa imannya. Ya mau gimana lagi nak, sudah takdir. Itu luar biasa itu. Dia berbicara dengan fitrahnya. Udah serahkan aja kepada yang di atas. Ini yang terbaik untuk kita. Sudah takdir. Nah, kemudian ya, maksudnya iman terhadap takdir itu membuat seseorang itu akan mudah menjadi penyabar. Oh, ini udah takdir. Saya nggak akan ngapain juga ngurus orang ini nih. Maksudnya dia menyerang kita, dia mencaci kita, menghujat kita. Kita nggak usah balas. Karena kalau bukan ketetapan Allah, nggak akan mungkin orang itu bisa memaki kita, nggak akan mungkin. Ya, karena ini Allah yang menginginkannya kepada saya. Mungkin ada kesalahan saya dulu yang pernah saya lakukan dulu. Allah mudah-mudahan dengan sabarnya saya terhadap orang ini, Allah gugurkan dosa saya yang dulu. Ya, jadi dia menjadi penyabar. Kemudian yang kedua, dia menjadi pemberani. Ya, kata Rasulullah SAW, andaikan seluruh manusia berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, mereka semua tidak akan bisa memberikan madarat kepadamu kecuali yang sudah Allah tuliskan untukmu. Ya, nggak akan, itu udah takdir udah. Tapi dia harus berwaspada, dia mengambil kehati-hatian, jangan takdir, nekat. Itu kan bedakan antara takdir dengan berani. Ada pemberani, ada nekat. Orang yang berani dia ada apa? Ada perhitungan. Ya orang nekat dia tanpa perhitungan, nggak bisa.
Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, dia tidak akan hasad atau dengki. Kenapa? Karena wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah memberikan rizki sama kalian itu nggak ada yang sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada yang sama. Jadi kalau seperti itu ini unsur ketetapan takdir sudah kita jalani. Ya, nah yang ketiga, yang keempat nih, yang keempat likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian tidak larut dalam kesedihan, kekecewaan apa yang itu luput dari kalian. Yang kelima, agar kita tidak ujub sombong apa yang kita raih dari kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tafrahu bima atakum." Agar kalian tidak sombong, ujub apa yang kalian dapatkan. Kenapa? Sejatinya kita ini menjalani takdir soalnya. Mau yang lebih pintar dari kita? Banyak. Mau yang lebih bekerja keras dari kita? Banyak. Tapi Allah nggak berikan itu kepada mereka. Allah berikan kepada kita. Berarti kita hanya menjalani takdir Allah aja tuh. Jelas ya? Ya. Nah, jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, memang kita harus berusaha. Bukan artinya udah takdir ya, udah takdir di tidur aja lah di rumah. Enggak. Ya, rizki itu seperti sehat, seperti kesehatan. Seseorang dia mau sehat gimana? Dia olahraga, dia jaga makan, kan gitu. Ya, ada usahanya. Nah, demikian pula lah rezeki. Ya. Jangankan jauh-jauh, dia lapar, udah takdir, tong mama gitu. Hah? Kan enggak kan? Dia tetap percaya dia luar biasa takdir tapi juga makan juga. Ya. Kalau dia memang kuat percaya terhadap takdir ya udah enggak usah makan. Ya, enggak. Kita harus berbuat usaha, kita berdoa, kita berusaha, baru kita bertawakal kepada Allah. Doa kepada Allah, kita minta apa? Semua minta doa. Kita berusaha. Serahkan setelah itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini iman terhadap takdir. Dan kita lanjutkan. Ya. Oh ya, masih ada yang penting, yaitu apa? Boleh nggak seseorang beralasan dengan takdir atas maksiat yang dilakukan? Ya, wah, bari maboknya, nges takdir ya mah, mencari pembenaran. Boleh nggak? Nggak boleh, Feris. Nggak boleh. Baik. Nggak ada jawaban lain. Baik, barakallahu fikum. Dia boleh beralasan dengan takdir apabila dia sudah bertobat dari maksiat yang dia lakukan. Ya, wah dulu kamu juga sama kami, kamu dulu kayak gini kayak gitu, dulu kamu kan kayak gitu. Iya memang dulu dan itu udah takdir. Nah itu boleh. Ya, dia sudah bertobat, boleh dia bilang ini saya sudah takdir itu. Ya, saya mau berubah sekarang. Boleh. Seperti Nabi siapa? Nabi Adam dihujat oleh Nabi Musa. Wahai Adam, kenapa engkau keluarkan kami dari surga? Coba kalau engkau nggak makan buah, kita udah jadi anak-anak surga nih. Iya kan? Nggak ada perih, nggak ada linu-linu, nggak ada pegel, nggak ada diare, nggak ada, nggak semuanya sudah jadi anak-anak surga kita. Nggak kepanasan, nggak kedinginan, nggak, pokoknya semua nikmat surga. Ya, kenikmatan terus kemanapun melihat ya. Kemanapun melihat, kemanapun itu semuanya kebahagiaan surga itu. Nggak ada detik yang dia lalui di surga kekal abadi yang membosankan dia, nggak ada. Ya, semakin dia melihat surga, semakin dia merasakan udah puncaknya lagi kebahagiaan itu. Baik. Boleh seseorang beralasan dengan takdir apabila dia sudah bertobat dari maksiat. Ya, apabila dia sudah bertobat dari maksiat. Jadi kalau belum bertobat dari maksiat, ya sudah masih maksiat keneh, kemudian dia bilang emang takdir. Nah, itu dia nggak boleh, dia mencari pembenaran dari maksiat yang dia lakukan, ya. Kemudian juga manusia Allah berikan dua.
Yang pertama ilmu, yang kedua kemampuan. Kalau tidak ada satu dari yang dua ini, Allah tidak akan mengadab seorang hamba. Jadi kayak gini, kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang hamba dia berada di negeri yang belum pernah ada rasul ke sana, belum ada dakwah ke sana. Dia tinggal di hutan. Ya, dia tinggal di hutan. Nah, nggak pernah dia mendengar nama Islam, Nabi Muhammad nggak pernah. Mati mereka di sana. Allah tidak akan azab mereka. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak mengadab suatu kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Ya. Kemudian Allah berikan kepada kita kemampuan. Jadi, apa sih yang Allah berikan kepada kita adalah Al-Qur'an, adalah hadis Nabi, ya, yang membawanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, li'alla yakuna ba'da li'alla yakuna hujjatan 'ala Allahi li'alla yakuna 'ala nasi hujjatun ba'da rusul. Agar manusia tidak ada alasan lagi di hadapan Allah setelah Allah utus kepada mereka seorang rasul. Ya. Oh ya Allah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu riba itu haram misalnya. Nggak bisa. Nggak ada. Kenapa nggak belajar? Kenapa nggak belajar? Saya nggak tahu bobogohan haram. Kenapa nggak belajar? Saya nggak tahu judi itu haram, pinjol itu haram. Kenapa nggak belajar? Kalau dia tinggalnya di dalam hutan tuh, nggak mungkin sarana dia belajar ilmu agama, Allah maafkan dia. Tapi dia tinggal di negeri yang bersahutan, azan. Banyak tempat dia untuk bisa belajar ilmu agama. Kemudian dia tidak belajar ilmu agama. Kenapa nggak belajar? Ya. Nah ini yang pertama nih. Kemudian yang kedua, tadi kalau Allah nggak berikan dia kemampuan untuk menjalani ilmu tersebut, Allah kasih uzur. Ya. Misalnya ada keterbatasan fisik. Dia nggak bisa sholat di masjid. Ada keterbatasan fisik. Uzur. Ya, dia tidak mampu menahan tekanan nih sampai dia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur nih. Nah, ini di sini apa namanya? Dia diberi uzur di sini. Jelas nih ya? Baik. Nah, kita lanjutkan. Qala shadaqta, engkau benar ya Muhammad. Rasulullah menjawab iman dengan rukun iman yang 6. Engkau benar ya Muhammad. Qala fakhbirni 'anil ihsan, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini puncak dari agama, yaitu ihsan. Yang paling bawah apa kan? Tingkatan agama yang paling dasar, yang paling bawah apa? Islam. Lebih tinggi dari itu iman. Yang paling tingginya adalah ihsan. Nah, apa ihsan itu? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Boleh nggak kita membayangkan Allah dalam akal pikiran kita? Haram. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh Allah tuh kayak gini, ada. Enggak. Haram. Mana dalilnya? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian buat tandingan untuk Allah. Fala tadribu lillahi al-amthal. Jangan kalian buat permisalan untuk Allah. Jadi nggak boleh kita untuk membayangkan Allah. Jadi bagaimana kita menghadirkan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Bagaimana maha kerasnya siksa Allah. Ya, bagaimana Allah mempunyai sifat marah, murka, benci. Ya, tetapi dengan itu pun Allah mempunyai sifat maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih. Ya, jadi gimana? Kita lari dari murka Allah menuju ampunan Allah. Kita lari dari siksa Allah menuju maaf Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu kita hadirkan tuh. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Bertawakallah engkau ya Muhammad kepada yang sangat perkasa dan sangat penyayang. Aziz itu menakut-nakutin ya.
Nama Allah Aziz itu yang maha perkasa, itu nakut-nakutin. Sangat keras siksa Allah itu. Tetapi Allah pun maha penyayang. Jadi hadirkan, kita ini harus takut kepada Allah. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari Allah yang kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala pula yang maha penyayang. Lari dari Allah menuju Allah. Ya mudahnya kayak gini. Ya mudahnya seperti ini. Kita ya mungkin ada anak ya. Anak ketika itu dicubit sama orang tuanya, sama ibunya, dia kan nggak semakin lari ya. Malah dia semakin peluk ibunya. Ya, dia berlindung dari marahnya si ibu ya dengan apa? Dengan kasih sayang cinta ibunya. Nah, contohnya seperti itu. Kita memahami ihsan ini. Ya, kita tahu nih ibu teh galak, tapi ibu pun sayang juga gitu. Nah, jadi kita hadirkan takut kepada Allah tetapi menuju cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau kita melakukan ibadah ihsan seakan-akan kayak gini nih. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Ya, misalnya nih, akang-akang diminta, coba Kang, ini ruku yang benar. Ruku yang benar seperti apa? Tolong dipraktekkan. Ya, nanti yang lain lihat, misalnya. Yang lain lihat. Yang nyontohin satu. Ini kira-kira yang diminta untuk ruku yang benar, dia sempurna nggak rukunya? Dia akan menyempurnakan rukunya betul-betul di 90 derajat. Iya kan? Karena dilihat oleh manusia. Kan begitu? Ya, karena kita ingin dilihat oleh manusia. Orang melihat dia, mata manusia tertuju pada dia. Nah, ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi kita riaknya itu kepada Allah. Kita riaknya kepada Allah. Kemana istilahnya kita ingin dilihatnya hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia perindah, dia perlama sholatnya, dia perbaiki gerakan sholatnya karena Allah melihat dia. Kayak gitu. Bukan karena manusia lihat dia, bukan wajah manusia, bukan wajah makhluk, tapi karena Allah melihat dia. Kata Allah, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakkallah engkau ya Muhammad kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang Dia melihatmu ketika engkau berdiri salat, ketika engkau tersungkur sujud. Ya. Jadi Allah melihatmu ketika berdiri salat, perlama salat itu. Ya, ingin dilihat oleh Allah. Pas sedang sujud, perlama sujudmu itu. Karena ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya ihsan, ya. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Ya, kemudian Jibril kembali bertanya, "Beritahukan aku kapan itu hari kiamat." Nah, kalau misalnya ditanya nih, kapan hari kiamat? Jawabannya apa? Allahu a'lam kapannya. Yang tahu hari kiamat hanya. Tapi kemarin tahun berapa itu? Hampir murtad orang Islam. Ya, hari kiamat tahun berapa kemarin itu Jana? 2012, 2013. 2012. Nabi Muhammad aja nggak tahu, kita baca ya. Fakhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku kapan hari kiamat itu. Kata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya Nabi Muhammad tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jibril nggak tahu, Nabi Muhammad nggak tahu. Ayah ajengan nu nyaho kumaha kira-kira. Berarti dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Ajengan nggak tahu, suku Maya tahu. Ya, dibenarkan oleh sebagian lagi. Dibikin kiamat lagi difilmkeun. Amerika, jangankan Superman, kiamat aja bisa dia bikin. Ya. Masih juga masih juga mengidolakan orang-orang superhero-nya, make kolor kayak di luarnya. Itu Superman-nya, Spiderman-nya, Batman-nya,
tapi masih kelihatan hebat gitu. Kan anak kita memperbodoh anak kita ya. Tuh tinggali. Terus sekolah Superman mati. Nah, jadi tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali hanya Allah. Kalau misalnya ditanya juga hari kiamat, maka boleh kita tanyakan seperti ini. Apa yang sudah kau persiapkan untuk bertemu hari kiamat? Rasulullah ketika ditanya pun terkadang Rasulullah jawabannya itu. Apa yang sudah kau persiapkan bertemu hari kiamat? Ya. Nah, qala fakhbirni an amaratiha. Kalau kau nggak tahu kapan hari kiamat, tanda-tandanya lah apa? Qala antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ada yang mengatakan ini banyaknya durhaka kepada ibu. Ibu dijadikan seperti budak. Disuruh ini, disuruh itu sama anaknya, sampai nangis-nangis ibunya, sampai disuruh beliin ini, sampai keluar membelikan rokok. Cuma astagfirullahaladzim. Ya, ibu sampai nangis-nangis dia kalau enggak, pokoknya mah enggak mau tahu, pulang harus bawa itu aja. Ya, nangis-nangis. Ada kayak gitu. Ya, banyak yang seperti itu. Nah, ini diantara maknanya. Atau yang kedua adalah penaklukan negeri-negeri kaum muslimin sehingga seorang budak mereka melahirkan betul-betul tuannya karena anak budak tergantung dari ayahnya. Wa antaral hufatal uratal 'alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Dan kau lihat mereka yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, yang miskin, penggembala kambing, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, maksudnya orang Arab ini. Sekarang orang Arab memang seperti itu kan, meninggikan bangunan. Ya, coba kalau nggak ditinggikan bangunan, eta jamaah haji rek di mana ngalapak. Coba, memang harus ditinggikan bangunan di Mekah, di Madinah, jelas ya. Kalau nggak ditinggikan bangunan di sana, coba mau tidur di mana tuh para jamaah haji 4 juta orang. Mekah nggak besar, Mekah itu kecil. Makanya pernah Nabi Muhammad ditantang, ya Muhammad, perluas Mekah ini. Coba, kalau memang kau Rasul, coba perluas Mekah ini. Ya, ini kan kita tinggal lembah. Mekah itu lembah. Jadi berada di antara, diapit beberapa gunung gitu. Jadi nggak bisa luas, segitu-segitu aja. Kecil-kecil Mekah itu. Ya, sempit. Ya. Beda sama Bandung ini. Bandung ini lembah juga nih, dikelilingi oleh gunung. Lumayan tapi kan, lumayan besarnya. Tapi kalau Mekah itu sempit. Nah, kata Rasulullah SAW, mereka orang-orang Arab akan berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Yang tercela itu adalah dia bermegah-megah, maksudnya sombong, ya, untuk meninggikan bangunan. Dia ada kesombongan dalam hatinya, itu yang tercela. Tapi kalau untuk tujuan yang meninggikan bangunan, memberikan fasilitas untuk mereka yang beribadah di Mekah, hukumnya apa? Tidak mengapa. Nah, dan ini udah lihat kita, dan ini kita lihat sekarang. 100 tahun yang lalu orang-orang ngelihat gak nih? Ulama-ulama ngelihat gak nih? Nggak ngelihat nih. 100 tahun yang lalu nggak lihat. Kita sekarang lihat nih. Ada Tower Zam-Zam, ada apa yang di Dubai itu, Burj Khalifa, ada ya mau dibikin lagi di mana gitu kan? Ya, tuh. Nah, padahal tuh 100 tahun yang lalu nggak ada. Jangan 100 tahun, 5 tahun, 60 tahun yang lalu nggak ada tuh. Tuh. Suman tolaku falabitu maliya. Kemudian orang ini pergi. Ya, beberapa saat Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Ya Umar, atadri man sa'il?" Wahai Umar, engkau tahu tadi siapa yang bertanya? Qultullahu wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ya, kata Rasulullah SAW, tadi itu Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Coba, agama Islam, iman, ihsan, itulah agama. Ya, yang kita harus berikan 3 ini hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Atakum yu'allimakum dinakum. Din, lahuddin, untuknya agama. Untuknya semua 3 jenis ini, Islam, iman, dan ihsan.
Tapi kita cukupkan kajian kita di pagi atau menjelang siang hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.